Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna na'udzubika minal baros wal junun wal juzami wa sayil asqam. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, siswa-siswi Nur Hikmah dan teman-teman seperjuangan ustadz dan ustadzah serta ayah bunda yang sama-sama semoga kita semua dalam limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama bagi kita semua adalah senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan demikian Allah akan senantiasa menambah nikmat-nikmatnya kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Ini adalah nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Penting bagi kita untuk selalu bersyukur dan terus bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam mari senantiasa kita sanjungkan kepada manusia yang paling agung, yang diagungkan oleh yang maha agung, manusia yang paling mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia, manusia yang paling terhormat di atas muka bumi ini, yang apabila namanya disebut maka kita harus menjawab sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang Ustadz cintai, teman-teman seperjuangan, serta ayah bunda yang dirahmati Allah. Hari ini yang harus kita syukuri juga adalah kita masih bisa berpuasa. Ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalaulah Allah cabut nikmatnya, mungkin kita sekarang sedang tidak berpuasa. Kalaulah Allah cabut nikmatnya, mungkin kita sekarang sedang berbaring di rumah sakit. Kalaulah Allah tarik, Allah cabut nikmatnya, mungkin kita sudah berada di perkuburan, sudah dimakamkan. Hari ini Allah memberikan nikmatnya lagi kepada kita, agar kita terus menambah ibadah, menambah bekal buat kehidupan yang kekal, yang abadi selanjutnya. Pada kesempatan hari ini, izinkan kami ingin menasihati diri kami, tapi juga mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat semuanya. Di dalam sebuah riwayat, ada cerita yang menceritakan bahwa Nabi Muhammad ketika akan khutbah, beliau berkata, amin. Amin, amin. 3 kali beliau mengucapkan itu. Sehingga para sahabat pun bertanya. Bersahabat ingin tahu, para sahabat ingin tahu, ya Rasul, ada apa gerangan sehingga engkau ketika mau naik mimbar selalu mengucapkan amin, amin, amin. Sampai 3 kali. Akhirnya karena para sahabat ketika itu penasaran, Rasulullah pun menjelaskan. Di dalam sebuah hadis itu bahwasanya Rasulullah menyampaikan, ketika aku naik mimbar, malaikat Jibril datang kepadaku. Beliau ingin aku mengaminkan doa malaikat Jibril ini. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa doanya malaikat Jibril sehingga engkau dimintai untuk mengaminkannya?
Lalu Nabi Muhammad SAW dengan sabar, dengan tenang menceritakan kepada sahabatnya ketika itu. Adapun yang aku amini, yang pertama adalah malaikat Jibril berdoa kepada Allah, ya Allah, masukkan orang ini ke dalam neraka. Siapa dia ya Rasul? Mereka adalah yang bertemu dengan bulan suci Ramadan, tapi dia tidak menggunakan dengan sebaik-baiknya. Kata Rasulullah, amin. Jadi malaikat Jibril berdoa kepada Allah untuk memasukkan orang yang apabila dia bertemu dengan bulan suci Ramadan, tapi di bulan suci Ramadan itu dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dari doa malaikat Jibril yang aku aminkan, kata Rasul, adalah malaikat Jibril berdoa kepada Allah, ya Allah, masukkan ke dalam neraka orang yang bertemu semasa hidupnya dengan kedua orang tuanya, sehingga dia tidak menyebabkan dia masuk surga karena sebab orang tuanya. Kata Rasulullah, amin. Artinya apa? Bahwa orang yang masih memiliki kedua orang tua, kemudian dia tidak memanfaatkan dengan baik, maka malaikat Jibril mendoakan orang itu layak masuk neraka. Karena apa? Karena berarti orang itu mencia-siakan, menyepelekan kehadiran dari orang tuanya itu sendiri. Karena bisa jadi ketika orang tua masih ada, disitulah kunci surga kita. Ketika orang tua masih ada, disitulah kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk masuk ke surganya. Tapi ketika dia menyia-nyiakan kedua orang tuanya, dia durhaka, dia membuat marah orang tuanya, sampai orang tuanya menangis, sampai orang tuanya berdoa kepada Allah, maka demi Allah, orang yang seperti itu tidak akan masuk ke dalam surganya Allah. Ya Rasul, yang ketiga apa ya Rasul? Lalu Rasulullah dengan tenang dan sabar menjawab pertanyaan para sahabatnya. Yang ketiga adalah malaikat Jibril berdoa kepada Allah bahwa orang yang mana disebut namamu, nama Nabi Muhammad, kemudian dia tidak berselawat, maka dia layak masuk ke neraka. Lalu Rasulullah mengaminkan, amin. Artinya apa? Buat kita sebagai seorang muslim, sudah selayaknya ketika nama kita, ketika nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut di depan kita, maka kita harus mengucapkan minimal Allahumma sholli ala Muhammad atau Sallallahu ala Muhammad. Karena itu ada keterangan yang menjelaskan bahwa orang yang berselawat ketika nama Nabi Muhammad disebutkan, dia adalah orang yang berbahagia. Dan orang yang tidak berselawat ketika nama Nabi Muhammad disebutkan, maka di dalam riwayat yang lain, dia termasuk orang yang paling bakhil, orang yang paling pelit. Sifat pelit maupun bakhil ini adalah sifat yang tercela. Siapapun manusianya tidak akan mau berteman dengan orang yang pelit dan bakhil. Oleh karenanya, mari kita perbanyak sholawat kepada Nabi, kita jaga orang tua kita, kita berbakti kepada orang tua kita, dan mari kita gunakan bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya sehingga Allah bisa mengampuni kita di bulan suci Ramadan ini. Allah masih memberikan kita hidup, berarti Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Salah satu bentuk syukur yang dapat kita lakukan adalah dengan memanfaatkan hidup yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk menambah bekal kita di akhirat. Dengan apa? Ibadah yang banyak, ibadah yang berkualitas. Dan kalau bisa,
Jangan untuk diri kita saja, tapi ajak orang-orang di sekitar kita. Kalau kita punya adik, ajak adik kita. Kalau kita punya kakak, ingatkan kakak kita. Kalau ayah bunda kita lupa, kita ingatkan. Begitupun semuanya. Mari kita saling mengingatkan tentang indahnya bulan Ramadan ini. Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.